Harta di era digital. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Maulana dengan NIM 124001026. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Islam. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu pondasi utama fikih muamalah, teori harta dalam Islam, atau yang bisa kita sebut sebagai mal. Mengapa ini penting? Karena di era ekonomi digital, definisi dan pengelolaan harta semakin kompleks. Pemahaman ini akan membantu kita memastikan bahwa kekayaan kita berdimensi spiritual dan sosial sesuai syariat. Poin yang pertama, yaitu definisi dasar dan hukum. Mari kita mulai dari definisi. Dalam fikih, harta mal adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan secara syar'i. Ini lebih dari sekedar uang. Ia mencakup manfaat dan kepemilikan. Dasar hukumnya jelas, Islam memandang harta sebagai milik Allah sepenuhnya. Dan kita sebagai manusia hanyalah amanah atau pengelola. Dalilnya, baik dari Al-Quran maupun hadis, menegaskan bahwa kita wajib mencari, mengelola, dan mendistribusikan harta dengan cara yang halal dan adil. Pengelolaan harta yang baik adalah bagian dari maqasidus syariah. Tujuan utama hukum Islam yaitu untuk hifdzul mal atau menjaga harta. Poin yang kedua yaitu klasifikasi dan sifat harta. Untuk memahaminya lebih dalam, kita perlu melihat klasifikasi secara tradisional. Harta dibagi menjadi harta bergerak seperti uang dan barang dagangan, dan harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Di masa kini, kita punya tantangan baru, harta digital. Dalam Islam, harta memiliki dua sifat yang mendasar. Yang pertama, ia adalah ujian atau fitnah. Kedua, ia adalah amanah. Artinya, setiap harta yang kita miliki mengandung hak orang lain di dalamnya. Dan disinilah peran zakat sebagai pembersih harta dan pemerata kekayaan. Lanjut poin yang terakhir, yaitu contoh aplikasi modern. Mari kita lihat implementasinya. Pertama, kepemilikan aset. Dalam Islam, kepemilikan rumah bisa melalui skema KPR syariah yang menghindari riba, seperti menggunakan akad murabahah atau musyarakah mutanakisah, yang fokus pada bagi hasil dan kepemilikan bersama. Kedua, pengelolaan harta produktif. Konsep seperti wakaf telah berevolusi, kini ada wakaf tunai dan wakaf produktif yang bisa diinvestasikan dan startup atau koperasi syariah. Hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umat. Ketiga, harta digital. Status NFT atau mata uang kripto dalam Islam masih menjadi diskusi. Namun, prinsipnya adalah jika aset tersebut memiliki nilai manfaat dan legal secara hukum positif dan tidak mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan berlebihan, ia berpotensi dianggap harta. Ini menunjukkan fleksibilitas fikih muamalah. Kesimpulannya, teori harta dalam Islam adalah panduan fundamental yang mencari dan mengelola kekayaan harus berlandaskan pada keadilan, maslahat, dan ketaatan syariah. Harta bukan hanya tentang akumulasi, tapi tentang tanggung jawab dan keberkahan. Semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kita mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi modern kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.